Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadrian dengan NIM A1F12531. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu gangguan kecemasan. Di sini kita mulai aja. Nah, ini kita masuk di menu. Lalu kita ke pendahuluan. Nah, apa sih gangguan kecemasan itu? Jadi, gangguan kecemasan atau lebih sering dikenal dengan anxiety disorder adalah kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan dan ini berlangsung terus sehingga mengganggu fungsi sehari-hari. Berbeda dari kecemasan normal, gangguan kecemasan ini muncul tanpa pemicu yang jelas, intensitasnya berlebihan, sulit dikendalikan, dan mengganggu pekerjaan akademik, relasi sosial, dan kualitas hidup seseorang. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan. Dasar dari gangguan kecemasan yang kita ketahui adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa cemas, takut, atau khawatir berlebihan yang tidak sesuai dengan situasi. Kondisi ini bukan sekedar stres, tetapi gangguan klinis yang dapat mengganggu fungsi hidup seseorang. Nah, karakteristik utamanya itu ada 4. Kekhawatiran yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Yang kedua, jadi dalam waktu 6 bulan pada beberapa defisit. Yang ketiga, hal ini menimbulkan gangguan sosial hidup seseorang sehari. Nah, yang ketiga, seseorang. Oke, kita kembali ke form. Sekarang kita masuk ke kecemasan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang gejala dari gangguan kecemasan ini. Nah, gejala dari gangguan kecemasan itu meliputi gejala fisik, gejala emosional, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Nah, gejala fisik ini mencakup jantung berdebar, lebih, sulit nafas, mual, pusing, tremor, bahkan ketegangan pada otot. Nah, gejala kognitifnya itu seperti overthinking, selalu berpikir negatif, khawatir terus, bahkan sampai sulit fokus. Nah, yang ketiga itu gejala emosional yang meliputi mudah takut, tegang, gelisah, bahkan mudah tersinggung. Nah, yang terakhir itu gejala perilaku. Nah, gejala perilaku ini contohnya seseorang sering menghindari situasi tertentu, menarik diri, tidak produktif, bahkan tergantungan pada suatu rasa aman. Nah, apa sih perbedaan kecemasan normal dan gangguan kecemasan? Nah, kalau kecemasan normal itu hanya muncul dalam situasi tertentu, misalnya saat ujian atau wawancara kerja. Yang kedua, pulang setelah situasinya selesai. Dan yang ketiga itu, kalau kecemasan normal, dia tidak mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Sedangkan gangguan kecemasan ini muncul kepuasan yang jelas terus menurunkan. Yang kedua, hal ini dapat bertahan lama, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dan yang terakhir, ini dapat mengganggu aktivitas, tidur, konsentrasi, dan sosial seseorang. Nah, kita juga harus tahu apa sih dampak dari gangguan kecemasan itu. Nah, teman-teman, dampak dari gangguan kecemasan ini dapat mempengaruhi fisik, misalnya jantung berdebar, sesak, pusing, bahkan sakit kepala. Itu dampak kognitif. Ini dapat mempengaruhi jadi kita jadi ganggu setiap amat. Kemudian ada dampak perilaku. Jadi seseorang cenderung menghindar, menarik diri, bahkan kurang produktif. Nah, selanjutnya itu ada dampak sosial. Ini dapat memunculkan konflik, kurang percaya diri, bahkan kesulitan berinteraksi. Nah, selain itu dampaknya juga dapat menurunkan prestasi belajar atau akademik, kemudian gangguan tidur, menghindari interaksi sosial, relasi, dan risiko komorbid atau depresi, bahkan penyalahgunaan zat-zat terlarang. Nah, selanjutnya, kita juga harus tahu mekanisme terjadinya gangguan kecemasan. Jadi, menurut psikologis dan neurobiologi, kecemasan dapat dipengaruhi oleh sistem saraf, yaitu aktivitas berlebihan pada amigdala, kemudian prefrontal cortex,
frontal cortex atau kurang mampu mengendalikan respons ancaman. Dan yang ketiga itu adalah ketidakseimbangan neurotransmitter atau serotonin, GABA, dan norepinefrin. Nah, kemudian ada kognitif. Ini dapat mencakup logik, bias atensi terhadap ancaman, dan kesalahan persepsi terhadap bahaya. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan dan pengalaman. Nah, faktor lingkungan pengalaman ini mencakup kemasan yang overprotection, pengalaman traumatis, dan tekanan hidup yang tinggi, misalnya tuntutan akademik, kerja, dan sosial. Nah, selanjutnya kita di sini akan tahu tentang jenis-jenis dari gangguan kecemasan. Pertama itu set anxiety disorder. Jadi hal ini dapat memicu kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai hal. Terjadi hampir setiap hari selama kurang lebih ya bisa terjadi kegagalan akal, dan kegagalan. Nah, yang kedua itu ada panic disorder. Ciri-cirinya itu ketiga kemudian itu menghindari tempat atau situasi karena takut paniknya kan kambuh. Nah, yang ketiga itu social anxiety disorder atau yang disebut dengan SAD. Ciri-cirinya itu turunnya kebersihan sosial, kemudian nilai negatif atau diperlukan, dan yang ketiga itu bisa menutup kepentingan, pendidikan, dan perilaku sosial. Nah, yang keempat ada namanya fobia spesifik. Nah, ciri-cirinya itu takutan impuls terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Misalnya itu ketinggian, hewan, jarum suntik, ruangan sempit, atau yang lain tergantung dari fobia seseorang. Nah, kelima itu ada ophobia. Ciri-cirinya takut ada di tempat yang sulit melarikan diri. Jadi dia merasa tidak bisa melarikan diri dari sebuah situasi, misalnya keramaian, situasi umum, itu ada separation anxiety disorder. Ini terjadi pada anak dan sudah dewasa. Cirinya itu cemas menghentikan saat bisa dari sebuah figur dekat dan ketakutan akan kehilangan atau bahaya pada figur tersebut. Nah, jadi itulah jenis-jenis dari gangguan kecemasan objek. Nah, selanjutnya kita juga akan mengetahui tentang apa sih faktor penyebab dari gangguan kecemasan itu. Nah, faktor penyebab gangguan kecemasan ini terbagi menjadi 3, yaitu biologis, psikologis, dan sosial atau lingkungan. Faktor biologis itu meliputi genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, ketidakseimbangan neurotransmitter. Jadi, faktor penyebab gangguan kecemasan ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Nah, faktor biologis itu mencakup genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan aktivitas amigdala body. Nah, yang kedua itu faktor psikologis, yaitu misalnya kecil, skema berpikir negatif, bahkan perfeksionisme. Nah, yang ketiga yaitu sosial dan lingkungan. Ini dapat mencakup lingkungan hidup, konflik keluarga, dan bullying serta penolakan di sosial media. Nah, setelah mengetahui gejala, perbedaan, dampak gangguan kecemasan, mekanisme, jenis-jenis, dan penyebabnya, kita juga harus tahu apa sih penanganan yang tepat dari gangguan kecemasan ini. Nah, kita bisa melakukan penanganan gangguan kecemasan itu dengan 3 cara. Misalnya terapi psikologis. Contohnya itu cognitive behavior therapy. Ini yang paling efektif. Nah, yang kedua itu terapi untuk fobia dan panic disorder. Yang ketiga ada mindfulness basic stress reduction. Dan yang terakhir itu ada acceptance and commitment therapy. Nah, yang kedua kita bisa merubah gaya hidup dengan memulai tidur yang cukup, memulai olahraga teratur, mengurangi kafein, dan membatasi media sosial. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan teknik mandiri. Misalnya latihan pernapasan 4 sampai 6 menit, 30 menit, 30 menit.
Dengan melakukan teknik mandiri yaitu latihan pernapasan, relaksasi otot progresif, grounding, dan modulasi. Nah, jadi dari materi yang saya jelaskan tadi, jadi dari sebuah materi yang sudah saya jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gangguan kecemasan ini merupakan kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa takut, khawatir, dan tegang yang berlebihan. Nah, kondisi ini berbeda dari kecemasan normal karena intensitasnya tidak proporsional dengan situasi bahkan suatu kendalikan. Gangguan kecemasan ini juga memiliki faktor seperti GAD, panic disorder, social anxiety disorder, schizophrenia, dan schizophrenia dengan gejala yang seperti kognitif, emosional, dan perilaku. Kita juga bisa mengetahui faktor apa sih yang menyebabkan faktor penyebab yang bersifat multidimensional meliputi biologis, psikologis, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Dan kita juga bisa tahu apa sih penanganan dari gangguan kecemasan. Bahwa gangguan kecemasan ini memerlukan pendekatan intensif melalui terapi psikologis, terutama kognitif behavior therapy, sosial, serta penerapan strategi coping dan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai gangguan kecemasan sangat penting untuk deteksi dini, intervensi yang tepat, serta dengan stigma terhadap kesulitan mental. Jadi, itulah hasil presentasi dari saya tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kesimpulannya, gangguan kecemasan ini perlu dipahami, bukan dihakimi. Kesadaran dan empati adalah langkah awal menuju pemulihan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Hafian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.